Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan praktikum data warehouse untuk pertemuan ke-7 tanggal 11 Desember 2020. Praktek hari ini kita akan membahas tentang membentuk dimensi employee dan customer ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk dimensi produk ya. Jadi sebenarnya sama ya, stepnya sama, cuma nanti isi query-nya yang beda. Dimensi employee berarti nanti asalnya dari tabel employee, kalau customer asalnya dari tabel customer. Jadi nanti ada source-nya itu classic model, kemudian nanti disimpan di database warehouse ya untuk kedua dimensi ini. Sebelumnya kita sudah praktek untuk membentuk dimensi produk. Kemarin sudah masuk datanya. Jadi stepnya nanti sama 4 ini. Stepnya sama. Ya, cuma nanti bentuk query yang ada di sini nanti beda. Kalau query yang di sini itu membaca dari tabel produk ya, dari database classic model, kemudian nanti disimpan dibaca kemudian disimpan untuk masuk ke dimensi produk. Ini ada isinya kan sekarang. Nah, hari ini kita akan mencoba dimensi yang lain, praktek untuk ETL dimensi yang lain. Ya, ini dimensi customer ya yang belum ada. Dimensi employee sudah saya coba di kelas yang sebelumnya. Ini sudah sukses sehingga nanti untuk awalnya kosong, ini sudah ada isinya sekarang. Dimensi employee ya. Nah, ini sudah ada isinya. Nah, sekarang saya coba praktekkan untuk yang customer ini belum ada isinya. Ya, belum ada isinya. Sekarang kita praktekkan sama ya, sekali lagi ini sama stepnya dengan dua dimensi sebelumnya. Sekarang saya praktekkan untuk customer. Ya. Yang perlu Anda pastikan adalah sebelum Anda praktek ini, pastikan ini kosong dulu ya. Kosong dulu ya, karena nanti kalau ada isinya beda perlakuannya. Gitu. Dan pastikan juga Anda sudah melakukan query, alter, dan trigger ya, itu dulu. Nah, untuk query-nya nanti membentuk dimensi customer dan employee sudah saya sediakan query-nya, Anda tinggal kopas saja. Ya, jadi ini sudah saya kasih query-nya untuk yang employee dan customer. Nanti saya share di Google Classroom. Untuk prakteknya saya hanya coba satu untuk customer saja. Ya, ini kan sama nih, beda query sedikit. Ya. Sebelum saya praktek, saya jelaskan dulu query-nya. Biasa ini select query, select menambahkan field sampai 1 sampai 2 sampai 4 adalah saya yakin Anda sudah paham. Yang kelima ini adalah ada concat, ada qualys C. Qualys C itu Anda sebelumnya sudah tahu ya, qualys C itu apa, yaitu menampilkan deretan nilai yang tidak kosong. Ya. Yang tidak kosong itu yang mana dulu? Itu yang ditampilkan qualys C ya. Kemudian concat itu untuk menggabungkan string. Kemudian ini ada case when, itu percabangan sebenarnya. Jadi ini mendeteksi kalau address lainnya yang kedua itu kosong, maka ini dikosongi ya perintahnya. Ini dikosongi perintahnya. Tidak dimasukkan ke address nanti ya. Tidak dimasukkan ke address. Ya, jadi intinya di baris kelima ini di tabel customer karena itu ada address line 1, address line 2. Jadi disediakan 2 kolom untuk nyatet alamat ya, nyimpan alamat yang pertama, alamat yang kedua. Jadi jika diisi dua-duanya, berarti kan dia punya 2 alamat, itu nanti akan tampil semua dimasukkan ke dalam address. Tapi kalau dia hanya punya 1 alamat, berarti yang dimasukkan hanya alamat yang pertama. Gitu ya, itu untuk masuk dari baris yang kelima. Kemudian 5, 6 sampai 10 sama seperti sebelumnya. Kemudian 11 itu sama dengan 5. Kalau yang 5 itu address, alamat. Kalau yang ke-11 itu nama, ada nama first name, ada last name ya. Jadi jika dia punya dua nama akan tampil semua. Jika punya 1 nama akan tampil 1 nama saja.
Kemudian untuk berikutnya adalah credit limit, ya ini menampilkan limitnya dari kreditnya. Kemudian ini ada from customer. Kemudian ini ada left join. Nah ini left join ini ada sebenarnya untuk relasi antara employee dan customer ya, employee dan customer. Jadi ini ada joinnya. Ya Anda bisa pakai inner join atau join saja. Ini hanya left ya, left itu berarti yang ditampilkan yang kiri. Ya, dari yang kanan. Ya, jadi utamanya dari yang kiri. Ini tabel kiri, ini tabel kanan. Penghubungnya adalah sales rep employee number dan employee number. Where updated sama dengan where updated lebih besar titik tanda tanya ya, tanda tanya ini adalah parameter. Parameter nanti kita akan dapatkan di step di sebelum baca ini ya. Jadi nanti ada seperti ini. Ini nanti di sini dia akan memunculkan parameter untuk mengisi tanda tanya yang tadi. Nah, posisi query nanti ada di sini. Jadi ini gunanya garis ini untuk mengirim parameter yang nanti akan dibaca di step yang kedua untuk dimunculkan datanya, gitu ya. Nah, itu untuk penjelasan dari query-nya. Ya, saya harap jelas nanti ya. Untuk dimensi employee sama. Ya, cuma yang ini dibalik ya, kalau yang employee itu first name last name-nya ada di baris ketiga query-nya. Kemudian kalau address lainnya di baris ke-8. Jadi tapi intinya sama. Kemudian akan saya mulai prakteknya untuk yang ETL untuk customer. Step yang pertama yang perlu Anda cek adalah database connection. Ini harus terdeteksi di transformasi yang akan Anda kerjakan ya. Karena itu nanti untuk koneksi database. Berikutnya balik ke desain, masukkan data input. Tabel input ya, tabel input. Nah ini berikutnya kita klik 2 kali. Nah ini sebenarnya kita bisa ganti step name-nya. Kalau sesuai dengan dia yang di buku itu /update. Jadi untuk detect update-nya itu terakhir kapan. Update terakhir ya. Kemudian koneksinya arahkan ke dimensi data warehouse karena kita ngecek isi dari dimensi dulu. Itu ada isinya atau enggak. Gitu ya. Kemudian bentar ya, saya kopikan aja biar cepat. Ini saya copy dari sini, nanti juga akan saya berikan ini. Tapi kalau Anda sudah mengerjakan praktikum dimensi produk, harusnya Anda sudah punya. Ini tinggal dipaste ke sini. Ya, dipaste ke sini nanti. Nah, ini untuk ngecek apakah sebentar ya, bukan dari sini ya, bentar. Bukan ini, tapi yang sini ya. Nah, ini salah copy saya. Nah, ini yang ini ya. Ini di copy, dipaste di step yang pertama. Ini untuk detect apakah dimensi customer nanti itu ada isinya atau enggak. Jadi ya, berarti kan ini masih tim produk ya. Ya, tim produk untuk ngecek nama tabelnya saya lupa, ini saya dimensi customer ya. Dimensi customer yang mau kita cek adalah dimensi customer. Jadi ini yang kita cek. Kita masukkan ke sini dimensi customer. Perhatikan ya sintaknya, jangan sampai salah. Atau pakai dari sini bisa nanti ya untuk milih langsung ya. Kemudian kita bisa preview ya, kita oke dulu aja ya, kita simpan. Jadi ini sering-sering disimpan ya. Berikutnya tadi saya ganti dulu namanya max/update. Max/update ya. Jadi ini nanti mendetek apakah dimensi customer itu ada isinya. Kalau ada isinya nanti yang tampil ya terakhir itu last update-nya, tapi jika tidak ada isinya yang tampil nanti ini. Nah, ya. Karena ini sudah saya cek tidak ada isinya, ya. Jadi nanti harusnya kalau ini dijalankan, ya, dijalankan, disimpan, dijalankan, nanti harusnya yang tampil adalah 1970 karena belum ada isinya, gitu ya. Tinggal diklik kanan di preview, quick launch. Nah ini ya, bener kan ya? Yang tampil adalah data dari 1970.
Ya, bukan kalau nanti kalau ada isinya nanti bukan ini nanti isinya ya, selain tanggal ini. Nah, gitu ya. Itu untuk step yang pertama, mark/update. Berikutnya adalah ya sama dengan ini, ya. Baca tabel produk. Ini ikonnya sama, berarti pasti stepnya sama. Kita ambil data input lagi, tabel input lagi, kita hubungkan. Nah, ini ya. Kita kasih nama. Sebentar, saya copy dulu query-nya biar nggak bolak-balik. Tadi untuk customer ya, ini saya copy. Saya masuk ke sini ya. Masuk ke tabel input. Perhatikan query-nya saya paste ke sini. Perhatikan from-nya ini customer. Berarti nanti koneksinya itu classic model. Jangan terbalik ya. Kalau dim itu berarti DWH, kalau selain kalau nggak ada dimnya itu berarti dia ngambil dari classic model gitu ya. Kemudian step name-nya biar nggak bingung, baca tabel customer gitu ya. Nah, berarti kan ini ada parameter tadi ya, ngesetnya nanti di sini. Nah, ini dicentang replace-nya. Ya, replace-nya centang diganti dengan apa? Ini kan replace ya, replace variabel. Diganti dengan apa? Ya, diganti dengan mark/update dari step sebelumnya. Oke. Nah, jadi ini ngirim parameter yang 1970 tadi dimasukkan ke query. Ya, disimpan lagi, dicek lagi di sini. Ini harusnya kalau di preview nanti tampil data dari tabel customer. Nah, ini. Tampilkan ini nanti yang akan kita save atau kita insert ke dim customer gitu ya. Ada 122 record. Nah, gitu ya. Nah, berarti kan ini saya close lagi, cek lagi di sini. Langkah berikutnya adalah get system info, ini untuk mendapatkan tanggal sekarang. Untuk ngecek tanggal sekarang nanti untuk dimasukkan ke sini. Ya, sekarang get system info di sini ya. Masukkan get system info. Ini untuk melampirkan tanggal sekarang ya. Nah, ini nanti dicentang diarahkan, diklik 2 kali. Ini nama variabelnya last update ya, tipenya sistem data fix ya, ini untuk detect tanggal sekarang. Nah, gitu. Oke, berikutnya adalah ini stepnya namanya nih ya, insert update. Ini nama stepnya. Ya, kalau ini sudah diganti name-nya. Ya, berarti tadi apa namanya? Insert update. Saya ketik di sini insert update ya, di output ya letaknya nanti. Bawa ke tengah sini, dihubungkan lagi. Nah, ini dihubungkan lagi. Ganti namanya, simpan ke dim ya, dim customer. Nah, ya. Koneksinya, berarti kan koneksinya arahkan ke DWH karena kita mau eksekusi ke customer. Kemudian target skemanya dikosongi dulu. Target tabel, nah ini berarti kan ya kita mau ke customer ya. Diarahkan ke customer, ini nanti diklik browse-nya. Kemudian akan muncul ini. Muncul tabel, arahkan ke dimensi yang akan mau diisi. Customer kan yang tadi rencana saya di OK. Nah, sehingga ini muncul dimensi customer. Kemudian ini dicentang ya. Dan perform any update. Kemudian ini lookup itu primary key-nya. Nah, silahkan diisi. Ini dari sini dimensi customer. Ya, fit ini dari dimensi customer. Pilihnya customer number. Komparatornya yang sama dengan, jadi yang sama. Stream fit ini dari yang ini tadi. Nah, ini. Dari hasil baca dari tabel customer di classic model. Nah, ini kan diarahkan ke customer number. Nah, ini ya. Nah, kemudian ini kan penghubungnya. Nah, yang mau disimpan itu yang ada di sini. Yang mau diupdate, yang mau diisi.
Ya, silahkan di ini aja biar cepat. Nah, gini. Get update field. Nah, semuanya di yes saja. Nah, ini. Loh, ya kan ya. Ini untuk update fieldnya. Yang ini yang mau diisi. Silahkan di oke. Nah, disimpan lagi. Nah, cukup 4 ini. Sekarang kita eksekusi ya. Pertama perhatikan di sini masih kosong. Nah, ini saya refresh ya. Nah, ini masih kosong ya di WA customer, dim customernya. Sekarang kalau kita klik tadi eksekusi harusnya ini nanti kalau sukses nanti ada isinya. Sama seperti dimensi-dimensi yang lain. Ya, ini kan sebelumnya juga kosong ini. Ini sebelumnya kosong. Ya, tapi setelah nanti di membentuk dimensi tadi dan isinya nanti akan ada isinya. Sekarang saya coba eksekusi ya. Nah, tadi sudah disimpan kan ya. Sudah disimpan, sekarang saya eksekusi preview simpan ke dim customer yang ini yang akan kita eksekusi. Kita quick launch. Tuh ya kan ya. Masuk. Datanya masuk sebanyak 122 record. Kalau Anda cek lagi di sini. Nah, lihat cek di sini ya. Dibaca sekian, disimpan sekian. Ya, read, write. Nah, gitu ya. Kita close ya. Berarti ini sudah sukses ETL-nya. Kita cek di sini. Tadi kan belum ada ya. Setelah di refresh. Oh, kok ini salah masuk nih saya. Bentar ya. Masuk ke dimensi customer. Bentar ini kayaknya saya refresh dulu. Refresh lagi. Retrieve. Kok nggak tampil ya? Bentar. Harusnya kesimpan ini. Oh iya ya, salah saya di sini. Tersimpan ke DWH yang lain ya. Tersimpan ke DWH yang lain. Tadi itu datanya tersimpan ke sini. Nah, ya. Berarti kan kalau Anda menemui kesalahan, itu berarti kan apa yang historinya ya. Nah, tadi saya salah alamat ya. Tadi saya simpan ke sini. Nah, simpan ke sini. Ya, saya punya 2 koneksi DWH dan DWH1. Kalau Anda kan 1 ya. Ini kan saya buat 2 karena ini praktek sebelumnya. Praktek semester lalu ya. Belum saya hapus. Jadi harusnya tadi saya arahnya ke sini. Bukan ke sini. Karena yang mau kita isi itu yang DWH1. Ya, sekali lagi kalau punya Anda harusnya benar masuk karena pastinya hanya 1 DWH. Ya, sekarang kita benerin. Ya, jadi kita harusnya ke DWH1. Nah, gini ya. Di oke lagi, disimpan lagi. Ya, sekarang kita jalanin lagi. Ya, kita cek lagi. Ini masih kosong. Nanti harusnya ada isinya setelah kita eksekusi. Ya, kita eksekusi sekarang. Tadi kan ya sekali lagi saya cek lagi. Ini DWH1. Ya, DWH1. Tadi kan DWH saja. Sekarang eksekusi. Quick launch. Tuh ya, masuk lagi tapi arahnya ke dimensi yang DWH yang lain ya kalau punya saya. Ya, sama ini. Nah, sekarang kita cek. Tadi belum ada isinya, sekarang ada isinya. Ini yang DWH1. Kalau tadi yang DWH yang saya isi. Ya, tadi masuk cuma salah koneksi ya, salah koneksi tujuan. Ya, sekali lagi hati-hati jika melakukan insert update, cek lagi tujuannya apakah sudah benar. Ya. Itu nanti silakan dicoba. Untuk dimensi employee-nya silakan dicoba sendiri. Ya, ini juga sudah saya eksekusi dan bisa dengan step yang sama. Untuk query-nya nanti akan saya lampirkan di Google Classroom ya, query ini. Jadi Anda nggak perlu ngetik lagi, Anda tinggal kopas ya biar resiko mengurangi kesalahan ya. Tapi nanti untuk praktek sebenarnya nanti ketika Anda benar-benar ingin mengambil topik data warehouse sebagai skripsi. Ya. Jadi ini hanya untuk praktek, nanti tetap ada pelaporan praktikumnya. Ya, silahkan dibuat secara kelompok, dijelaskan stepnya,
ini stepnya apa, kemudian ada narasinya ya. Bisa di screenshot juga isinya apa saja. Ya, gitu ya. Sekian untuk praktikum data warehouse ke-7, membentuk dimensi customer ya. Nanti untuk employee-nya Anda lanjutkan. Jadi kita sudah bentuk tiga dimensi, produk, employee, dan customer. Untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang pembentukan dimensi waktu, DIMDATE ya. DIMDATE. Silakan dicoba. Saya Kriskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.